Halo. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi di SD Negeri 3 Rangapino. Sebenarnya saya yang terima kasih nih Bu, karena ini kebetulan saya dengan Pak Weli ini sedang mengikuti program fasilitator sekolah penggerak, fasilitator guru penggerak. Kemudian kami berdua juga selain dari fasilitator juga menjadi calon guru penggerak angkatan 8. Nah, salah satu tugasnya kami harus mendiseminasikan program ini kepada minimal 10 guru. Diskusi saya dengan Pak Weli, akhirnya kita putuskan untuk silang. Pak Weli yang ke SMP di tempat saya di Bloyang, saya yang ke sini biar suasananya agak beda. Karena kalau kita di sekolah sendiri itu kan kadang-kadang udah biasa, tapi kalau silang mudah-mudahan banyak yang bisa didiskusikan. Kebetulan hari ini Bapak Ibu, saya minta waktu Bapak Ibu sekitar 1 jam untuk berbagi materi terkait dengan disiplin positif. Materi ini tentu saja akan menimbulkan banyak diskusi nantinya dengan Bapak Ibu. Tidak masalah diskusinya agak panas, asal jangan ada kekerasan di antara kita Bapak Ibu. Oke, karena ini materi ini sangat menarik Bapak Ibu, dan memang kita menghadapi materi-materi ini sehari-harinya kita yang ada di sekolah. Oleh karena itu nanti kalau ada pertanyaan Bapak Ibu boleh langsung menyampaikan, boleh langsung kita diskusikan sama-sama seperti apa baiknya. Oke? Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Firman. Saya sekarang menjadi Kepala SMP Negeri 2 Blimbing Hulu di Bloyang. Selain itu juga saat ini juga sedang mengikuti program guru penggerak angkatan 8. Jadi kalau di Melawi itu yang guru penggerak angkatan 8 yang saya dengan Pak Weli berdua saja. Kalau angkatan 4 banyak, 7 banyak, kemudian 10 sedang membuka pendaftaran. Oke, budaya positif Bapak Ibu. Saya akan menyampaikan seperti apa budaya positif. Sebelumnya ada pertanyaan pemantik nih Bapak Ibu. Nanti kita boleh sambil diskusi Bapak Ibu ya. Setuju atau tidak setuju? Nah, setuju atau tidak setuju? Oke. Pertanyaan pertama, nanti yang setuju boleh tunjuk tangan Bapak Ibu ya. Yang setuju boleh tunjuk tangan. Saya tidak akan nanya alasannya Bapak Ibu, saya hanya tunjuk tangan saja. Ya. Yang nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang setuju tunjuk tangan dulu. Setuju semua 100%. Oke. Kalau pemilihan ini dewan ini langsung menang ya Bapak Ibu, 100%. Nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju tidak Bapak Ibu? Yang setuju tunjuk tangan Bapak Ibu. Hal positif. Hal positif. 2 kursi berarti kita dapat. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Aman 3 kursi Bapak Ibu. Oke. Kita akan lanjut Bapak Ibu. Tidak harus ngasih sesuatu. Oke Bapak Ibu ya. Saya menyampaikan bahwa ini akan menjadi diskusi yang menarik. Makanya saya sampaikan dari awal tadi Bapak Ibu. Oke. Materi kita hari ini tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke. Perubahan paradigma Bapak Ibu. Kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B. Anda dan teman Anda, Bapak Ibu berdua di kursi di ini berdua. Kemudian sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggamlah benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Bisa Bapak Ibu? Minta tolong, ada kertas kecil.
tuliskan saja apa di situ Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu genggam di tangan Bapak Ibu. Buatlah sebuah kepalan, letakkan di salah satu tangan, di tangan kanan boleh ya. Kertas ini saja satu kertas, bagi rame-rame boleh. Tuliskan saja satu kata di situ. Oke. Satu kata. Tuliskan saja satu kata. Terserah kata apa. Nama anak, nulis Ya, apa, aku masukkan minta saja dikit, dalam minta dikit. genggaman tangannya. Oke. Sebenarnya benda juga boleh sih. Ya, tapi kita pakai kertas saja. Nggak mungkin juga genggam handphone kan? Nggak kegenggam handphone masalahnya. Oke. Buatlah sebuah kepalan Bapak Ibu. Kalau sudah diangkat tangan kanannya, dimasukkan kertas tadi. Teman B, kawan di sekolah Bapak Ibu boleh gantian, akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Nah, hati-hati merayunya Pak ya. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar yang A, agar Bapak Ibu membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Boleh dicoba. Ayo dicoba, gantian. Ayo. Kalau ibu kepala sekolah, kalau enggak dibuka ya, SKP tak ada. Oke. Gimana? Ada enggak yang berhasil? Kita coba. Ayo. Oke. Oke. Pak Ivan gimana? Enggak mau. Gantian mau. Enggak mau. Dia masak. Oke, Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Oke. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Oke, Ibu coba Bu, boleh Bu. Boleh Bu. Apa yang terjadi Bu? Apa yang dirasakan? Apakah mungkin kita bisa mendapatkannya kalau orangnya tidak mau? Coba Bu, ngomong aja Bu, apa yang dirasakan Bu? Saat meminta itu apa yang terjadi? Ya. Kecewa. Kecewa? Yang kecewa yang minta atau yang diminta? Yang minta. Yang minta kecewa. Oke. Ada lagi? Penasaran. Penasaran? Apa sih? Apa lagi Bu? Kesal? Tahu nggak isinya apa? Tahu. Tahu nggak dalam pikiran yang punya ini apa yang dipikirkannya? Enggak tahu. Apalagi isinya ya? Apalagi isinya ya? Oke. Oke. Penasaran. Bapak Ibu bayangkan, kita meminta sesuatu yang orangnya memang dari hatinya tidak mau. Setengah mati kita mintanya nih, kasih uang, dipaksa, di apa, tapi hatinya benar-benar tidak mau. Yang terjadi apa? Dia tidak dapat-dapat. Yang terjadi apa akhirnya Bapak Ibu? Yang sering terjadi pemaksaan. Akhirnya apa? Yang maksa itu marah. Betul nggak? Marah. Kenapa lah nggak mau ngasih? Barang kayak gitu dia Pak. Cuma kertas kecil ya. Kasih 50.000 pun nggak mau. Makan bakso lah, makan bakso. Nggak mau juga. Nah, Enggak ada yang bilang tadi. ini ada hubungannya dengan teori kita Bapak Ibu. Nah, perubahan paradigma, teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol. Nanti nyebutnya. Nyebutnya mau agak detail Bapak Ibu. Ada beberapa ilusi selama ini yang dialami oleh guru-guru kita. Yang pertama, ilusi itu apa Bapak Ibu? Khayalan gurunya ya, khayalan kita ya. Guru bisa mengontrol murid. Ilusi Bapak Ibu. Contoh tadi, saat Pak Albert itu memang tidak mau ngasihnya, tidak mau mempengaruhinya, seperti apapun yang dilakukan ibu, dia tidak akan terbuka tangannya.
Karena yang memegang kepala tangan itu ya yang punya tangan. Bawa linggis ya, saya bilang bawa linggis, cuket ke linggis. Itu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini perubahan paradigmanya Bapak Ibu ya. Saya yakin otaknya sudah mulai mikir-mikir. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Saya sering mengalami ilusi ini Bapak Ibu. Saya merasa zaman dulu bahwa saat ada anak nakal datang kelas 1 SMP, kelas 1 SMP itu udah saya ancam-ancam di sekolah itu Bapak Ibu. Awas ya, SMP ini beda dengan kalian SD. SD bolehlah main-main. Masuk SMP main-main, terajak. Masuk SMP main-main, apa? Itu saya dulu Bapak Ibu, saya kena ada belasan kali di pintas dulu. Yang terjadi apa Bapak Ibu? Ternyata tamat SMP dia SMA kembali lagi ke asalnya. Saya mengalami ilusi di waktu itu. Ilusi bahwa orang dewasa bisa mengontrol anak-anak SMP. Ternyata sebagian besar SMA pulang kampung dan menikah. 3 tahun saya mengalami ilusi. Ilusi bahwa kalau bagus saya kasih hadiah terus menerus, bahwa dia akan semangat belajar. Nah, saya mengalami itu Bapak Ibu. Tanpa saya melakukan penelitian, apakah yang saya lakukan itu betul atau sebenarnya hanya ilusi. Nah, apakah kita mengalami ilusi itu Bapak Ibu? Semuanya mengalami. Sampai kami mendapatkan pembelajaran tentang disiplin positif Bapak Ibu. Jujur, materi ini yang begitu bagi saya Bapak Ibu, bagi saya sendiri, materi ini merubah cara pandang dan cara pikir saya terhadap anak dari tahun 2020. Dan materi ini juga yang paling sulit untuk diterapkan. Karena kita akan berhadapan dengan banyak pihak. Yang paling berat justru berhadapan dengan diri kita sendiri. Ini Bapak Ibu. Oke, ilusi-ilusi ini hampir semua orang. Orang tua juga mengalami ilusi. Nah, berhadapan dengan ilusi orang tua, Bapak Ibu pasti merasakan bakal lebih sulit lagi ya. Oke. Perubahan paradigma, stimulus, respon, teori kontrol dan teori pilihan. Bapak Ibu saya tanya, pernah ada Bapak dapat metode teori ini Pak Albert zaman kuliah? Tidak pernah. Kalau saya tidak pernah. Teori budaya positif. Teori ini baru muncul di tahun 2005 atau 2006 sebenarnya. Oke. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Siapa sih yang sesungguhnya memiliki kontrol? Kalau ibu tadi berdua, ibu yang pegang tangan, ibu yang maksa, yang memiliki kontrol siapa? Ibu kan? Kalau misalnya, Bu, buka Bu. Kalau ibu nih, langsung kan? Ambil lah. Kayak Pak Albert tadi, ambil lah gitu Pak Albert. Nah, yang memiliki kontrol kan? Ambil kan? Nah, stimulus respon. Ada satu teori, selama ini kita pakai teori ini. Ya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Betul Bapak Ibu? Betul. Kita yakini teori ini selama berpuluh-puluh tahun di dunia pendidikan. Oke ya, kita yakin bahwa kalau kita mau mengubah orang itu harus sama dengan kita. Bapak nih zaman dulu ditampar sama guru, pulang rumah ditampar lagi sama bapak lagi. Nah, itu dia yang kita pakai selama ini, teori itu Bapak Ibu. Teori stimulus respon. Saat dikasih tamparan, maka orang itu akan ikut. Refleksikan dalam hati Bapak Ibu masing-masing, apakah itu ilusi atau kenyataan? Apakah memang betul dia setelah kita stimulus respon, dia kenyataan yang kita inginkan kan dia berubah nih.
Yang kita inginkan kan setelah ada stimulus respon, dia berubah. Gitu kan? Betul kan? Di mana-mana sifat guru pasti kayak gitu. Saat kita memberikan hukuman, maunya kita dia ikut minggu depannya bagus. Kasih jual ranking 1, minggu depannya yang lain mau ranking 1 semua. Kan gitu maunya kita kan? Nah, itu teori ini. Kita refleksikan ke belakang. Apakah itu terjadi? Hasilnya seperti yang kita harapkan? Atau cuma ilusi? Nah, itu. Ini teori ini. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai sebuah kesalahan. Ya, perilakunya kayak mana? Misalnya anak nyanyi dalam kelas ribut-ribut. Nah, ini karena memang otak kita Bapak Ibu, otak kita ini diprogramming dari pengalaman pengetahuan masa lalu. Mengapa kita berpikir seperti itu? Karena memang sistem kita berpuluh-puluh tahun memang mengharuskan kita berpikir kayak ini. Penjahat salah, penjara. Kasih makan, kasih minum di penjara, kasih ini, kasih itu. Harapannya keluar dari penjara bagus. Pernah nggak dikasih penelitian berapa yang bagus, berapa yang makin lihai dari penjahatnya? Nah, ini karena teori ini dipakai. Orang lain bisa mengontrol saya. Bisa nggak ibu tadi mengontrol ibu ini? Nggak bisa. Saya bisa mengontrol orang lain. Bisa. Kalau yang nipu-nipu pakai hipnotis depan sini bisa. Saya bisa mengontrol. Ini bisa mengontrol orang lain. Orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Saat kita membujuk gagal, kita paksa. Kau coba budu 5 tambah 5 tidak pandai. Oh bu, kau les ya? Tiap hari 5 tambah 5, 6 tambah 5, 7 tambah 5 itu kan? Pemaksaan terjadi karena bujukannya gagal. Model berpikir menang dan kalah. Ranking 1, menang. Ranking 30, iya ke iya aja. Ranking 1 itu mah 6 tahun. Sampai budu pun kita tuh nggak bisa mencari ya sampai ranking 2, ranking 3. Baju-baju sejaan. Nah, dari kelas 1 sampai kelas 6 kan kecenderungannya rankingnya kan orang-orang itu ya. Sedangkan inginnya kita, Pak Albert, inginnya kita nih, maunya kita kan semuanya mengejar ranking 1. Ada enggak yang kelas 1 ranking 30, kelas 6 ranking 1? Pernah enggak Bapak Ibu ketemu? Tapi Bu, ini tapi aneh ya. Saya pernah menemukan. Dia ranking 1, dia ranking 30 di SMP, tidak pernah dia menyentuh 3 besar tuh. Paling naiknya ranking 25, 20 gitu kan. Tapi yang sebenarnya dia bisa loh ranking 1. Ada yang kayak gitu loh. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalaminya. Mengapa kayak gitu? Orangnya sama. Kalau tingkat iya Pak. Kenapa Bu? Kalau tingkat dari SD ke SMP bisa. Mengapa dia kayak gitu Bu? Otaknya kan sama. Muka sama, orang sama, mengapa kayak Kalau gitu? saya gitu Pak. Nah, apa sebabnya Bu? Banyak faktor Udah ya. insaf kali Pak. Banyak faktor ya. SD dan juga dapat juara, SMP, SMA juara terus. Dia lebih dihargai bisa jadi. Nah, bisa jadi gitu ya. Bisa jadi nih. Oke. Kita bandingkan dengan sebelah. Teori. Nah, ibu-ibu ada yang nyebut ini. Kontrol atau pilihan. Yang pertama, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Oh, anak-anak, ekosistem itu apa sih? Tahu Bu? Ibu ada pulsa nggak? Saya pinjam HP ibu, saya mau nanya Google. Hah? Ada anak yang nanya kayak gitu. Tapi kalau kita pakai teori ini, yang kita lakukan apa? Kau tuh bertingkah malah dari si HP, minjam lagi, nah kan kayak gitu ya. Tapi kalau dari teori ini, gimana caranya? Boleh enggak? Itu ada layar besar di depan sekolah nih. Boleh enggak kamu tunjukkan ke depan gimana cari pengertian ekosistem pakai layar yang besar nih? Maju dia. Dia enggak bisa baca. Tek. Muncul Google. Hai Google, apa pengertian ekosistem? Tek keluar hasilnya. Saya Bapak Ibu. Yang lain belum tentu. Ini Bapak Ibu. Percaya nggak Bu? Ada yang tengok SMS,
Semua orang boleh memiliki pandangan lain. Semua perilaku memiliki tujuan, Bapak Ibu. Anak-anak kita yang bertingkah nih Bapak Ibu, dia ada tujuannya Bapak Ibu. Kita saja yang mungkin belum menggali tujuannya apa. Minta perhatian, punya masalah, dia pasti punya tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Betul nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu sekarang saat ini bisa nggak mengontrol diri Bapak Ibu sendiri? Bisa nggak? Susah bukan kadang ya? Contoh susahnya gimana Bu? Nah, ajarkan NLP nanti Pak Wer. Jadi kita bisa mengontrol otak kita Bapak Ibu. Nanti kalau di terakhir ada waktu kita lihat materinya ada Bu. Ada caranya mengontrol otak. Ibu mau nggak dikontrol? Nggak mau. Nah itu mengapa ibu mau mengontrol anak-anak kita? Nah, itu Bu ya. Karena merasa itu betul juga, tapi mungkin itu dan caranya yang beda. Itu. Ibu-ibu itu paling sulit dikontrol kalau nengok Shopee. Apalagi kalau udah 12, 11 sampai tengah malam dulu jam 12. Beda harga apa 2.000? Oke. Itu ya. Itu. Jadi hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Saya juga seperti itu, Bu. Saya kalau melihat alat-alat teknologi itu, aduh, gimana caranya ya, gitu ya. Tapi memang masing-masing ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jangankan mau ngatur dia seperti apa, membuka tangannya nggak mampu kita. Kalau orangnya nggak mau. Nah, tinggal gimana cara orangnya mau. Tolonglah, kan cuma kertas. Nanti ibu lihat isi kertas saya, tapi saya lihat isi kertas sama ibu, gimana? Mau nggak? Nah mungkin beda dengan kasidah. Patung tuh, ronda tuh, kan itu dari luar. Tapi kalau ngomongnya bagus, diskusi bagus, mungkin mau ya. Karena kan tadi yang berhasil saling mempertahankan diri. Karena saya bilang, kan jangan dibuka. Tapi kalau tadi diskusinya bisa saling membuka ya, mungkin aman, ya. Nih, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dengan adanya kolaborasi, diskusi tadi. Nah, kata Pak Albert sama ibu kan tadi nggak mau. Ya udah, ibu nanti ibu jamin saya bakso, saya jamin ibu sate. Oke Bu, ada kolaborasinya. Kemudian Bu lihat dong tulisannya apa? Tapi ibu lihat punya saya, tapi diam-diam ya. Nah, banyak kolaborasi yang bisa dilakukan dan anak-anak sangat menyukai ini. Nah, kemudian pola berpikirnya. Kalau ini berpikir menang kalah, dunia masa depan berpikirnya adalah menang-menang. Tidak ada yang kalah, Bapak Ibu. Kalau kita ini kan enggak ya, kebiasaan di Indonesia itu harus ada menang kalah. Milih presiden nomor 1, nomor 2. Betul pun nomor 1, ya dibilang salah sama pendukung nomor 2. Betul pun nomor 2, dibilang salah sama pendukung nomor 1. Karena masih berpikir di sini. Harusnya berpikirnya menang-menang. Karena dunianya sudah dunia kolaborasi Bapak Ibu. Kalau di luar negeri itu dunianya udah dunia kolaborasi semuanya. Oke, ini terkait teori pilihan atau teori kontrol. Nah, apakah makna disiplin? Selama ini kalau kita bilang disiplin pasti ngomongnya peraturan Bapak Ibu ya. Disiplin itu peraturan, harus taat, harus patuh. Nah, ternyata disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang asal katanya disiplina, yang artinya justru belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang dapat menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan.
bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Bapak Ibu, saya yakinlah saat Ibu mau mendisiplinkan anak, Bapak Ibu itu sebenarnya sangat mulia tujuannya. Datang pagi-pagi ya, upacara. Kalau terlambat dihukum. Maksudnya betul, agar anak-anak tadi dari yang kebiasaan terlambat jadi rajin, dari yang tidak terpaksa jadi sadar. Tujuannya betul Bapak Ibu. Tujuannya betul, tapi mungkin kembali ke sini. Kita bisa mencoba teori kontrol atau teori pilihan. Kalau memang dirasa selama ini bahwa teori stimulus respon ini mungkin cocok di zaman kita Bapak Ibu. Mungkin di masa kita ini cocok ya. Di zaman Bapak Ibu kan kurang lebih saya ya melihat. Di 30 tahun lalu, 35 tahun lalu, teori ini cocok. Belanda untuk menghidupi negaranya, dia melakukan tanam paksa. Dihukum, dikejar, suruh kerja. Nah, 20-30 tahun lalu teori ini mungkin relevan dengan keadaannya. Nah, dunia pendidikan sekarang menganggap bahwa teori ini relevan dengan dunia sekarang dan dunia 20 tahun yang akan datang. Ini Bapak Ibu. Nah, saya yakinlah dalam otak Bapak Ibu, kenapa kok begitu model? Coba katanya, kan seperti itu. Saya juga mengalami itu. Makanya saya dengan Pak Weli concern karena memang ini kita yang mengalami. Kita yang mengalami. Kalau Bapak Ibu udah tahu ini, nanti Bapak Ibu boleh coba bandingkan. Contoh yang terbaru Bapak Ibu. Kemarin ada kegiatan kawan-kawan penggerak mengadakan lomba mewarnai di pendopo. Dan ikut ramai ratusan orang. Di saat lomba, kami studi kasus Bapak Ibu. Saya Pak Weli, kawan-kawan studi kasus kami Pak Arif. Saya bilang kawan-kawan kita bagi kelompok. Saya, Pak Weli, Bu Sarah, Bu Sri SD 13, Bu siapa lagi ya? Bu Hanani. Kami studi kasus. Saya bilang kita bagi orang, kita lihat apakah teori kontrol dan teori respon itu nyata adanya. Kami bandingkan ini Bapak Ibu. Karena di situ kan ada hadiahnya, gitu kan? Berarti masuk di bujukan, gitu ya. Nah, kita lihat saat kegiatan apa yang terjadi. Saat kegiatan baru setengah ada 2 anak nangis. Hanya gara-gara papannya terpecok kakinya. Oke. Kemudian lanjut, Bapak Ibu gurunya kasih pertanyaan. Yang bisa maju ke depan dapat hadiah. 5 nangis. Lanjut. Terakhir bagi hadiah. Hampir setengahnya yang kecewa Bapak Ibu. Yang lebih parah lagi, ada yang pulang. Kami masih studi kasus habis minggu kemudian kami bahas di grup. Yang lebih parah lagi, ada yang bilang, Pak, anak saya nggak mau sekarang gambar di rumah. Mengapa nggak mau Bu? Karena kemarin nggak dapat juara. Efek ini dilakukan terus-menerus dari PAUD sampai kuliah. Yang terjadi apa Bapak Ibu? Dia tidak dapat belajarnya. Dia dapatkan menang kalah Bapak Ibu. Nah, mengapa otak kita saat ini terpaku pada itu? Ya karena kita juga korban ini selama berpuluh-puluh tahun. Kita tidak diajarkan untuk berkolaborasi, tapi kita selama ini selalu bermainnya di sini. Sholat ya, Bapak Ibu kasih 2.000 sekali sholat. 2.000 sekali sholat 2.000. Nggak buat uban. Contoh aja, paling kecil biasanya. Kalau saya kecil begitu. Iya. Sekarang kalau nggak dipaksa, belum tua dia nengok muka bapaknya rambutnya putih itu nggak ada niat punya obat. Berarti yang dilakukan berpuluh-puluh tahun lalu itu keliru. Tujuannya tidak terpenuhi karena pakai teori ini. Nah, kita perlahan-lahan, tentu tidak bisa instan Bapak Ibu. Untuk masuk ke teori ini tentu tidak instan. Bapak Ibu boleh cobalah, pasti berkalut. Berkalut dengan orang tua, berkalut sesama guru, itu udah pasti. Nah, tapi
Teori ini bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu. Oke. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai tiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Yang pertama, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Setuju tak Bapak Ibu nih? Seluruh dunia orang pasti setuju. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki satu tujuan. Betul tak Bapak Ibu? Pasti itu. Kita mau ke warung kita pasti ada tujuan. Mau beli apa? Walaupun kebiasaannya kalau ibu-ibu kalau ke toko baju lain yang direncanakan, lain yang dibeli. Kebiasaan sih nambah. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini penting Bapak Ibu. Saat kita mengaitkan nilai-nilai kebajikan, diyakini bahwa motivasi intrinsiknya itu akan terbangun. Pak Albert, kata Pak Albert dalam hati Pak Albert, saya ingin membuat dapur yang bagus. Motivasi intrinsiknya apa Pak? Kira-kira kerja lebih kuat, nabung, pasti itu. Dan itu tidak bisa dipaksa, karena memang motivasinya mau buat dapur. Tapi kalau ada orang lain yang bilang Pak Albert, Nuan tuh harus beli mobil lagi, biar Nuan nampak lebih keren. Tapi di hati Pak Albertnya nggak mau. Nabung nggak kira-kira Pak Albert? Ngotot nggak Pak Albert? Enggak. Biarpun orang tuh maksa, karena motivasi intrinsiknya tidak ada. Nah, PR-nya gimana cara menumbuhkan motivasi intrinsik agar mereka tahu benar apa tujuannya. Itu nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai. Kita mengenal kalau di Indonesia itu ada profil pelajar Pancasila. Anak-anak sekolah sekarang diarahkan untuk ada 6 karakter ini: beriman bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif. Ini kurang enter. Gotong royong, kreatif. Nilai-nilai kebajikan ini yang harus menjadi patokan bahwa ini yang ingin dicapai. Bukan 5 tambah 5 sama dengan 10. Bukan dia hafal dikotil, monokotil, misalnya IPA. Bukan dia tahu bentuk bangunan ini bangun ruang, segala macam. Tapi nilai-nilai kebajikan ini yang harus benar-benar disadari. Kalau nilai-nilai kebajikan ini benar-benar disadari oleh anak-anak kita, maka mereka akan siap menghadapi tantangan zaman dan tantangan perubahan Bapak Ibu. Nah, kalau sekarang kan kita banyaknya fokus pada materi, gitu ya. Misalnya 77 kali 84. Saat anak bisa mengerjakan ini, maka dia dianggap pintar. Tapi belum tentu dia masuk dalam karakter ini. Bisa jadi tadi ya, bisa jadi mencontek, berarti tidak masuk di sini. Bisa jadi dengan cara-cara lain. Nah, tentu untuk menumbuhkan ini butuh yang namanya pembiasaan karakter, karena itu jauh lebih penting. Oke. Nah, ini dulu lah. Ini kalau ini sebenarnya banyak nih Bapak Ibu. Nanti biar ini nih. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Atau mau masuk ke sini? Kalau nengok judulnya asik tadi. Ini lebih ini lagi. Terkait ini dulu Bapak Ibu, teori kontrol tadi. Stimulus respon, teori kontrol. Silahkan ada yang ingin disampaikan. Ya, ini baru ya Bapak Ibu ya. Yakin saya otaknya masih kayak air panas tuh lagi antara mau ngomong takut kena Pak Firman, takut nanti kena Pak Weli, kita bilang padahal yang diomongkan mereka dua kan tidak benar nih, tidak apa-apa. Itu gunanya kita diskusi Bapak Ibu. Iya, boleh. Ada yang mau refleksi setelah dengar cerita ini, apa yang dirasakan Bapak Ibu? Tidak apa-apa, ngomong saja Bapak Ibu. Saya kasih uang 5.000 untuk ngomong. Kurang. Mau dikasih apa lagi? Merah-merah.
Yang merah. Iya. Berarti itu masih stimulus respon nih. Silakan Pak. Udah, Pak. Oh cukup. Terima kasih. Untuk teori ini sebenarnya saya sudah sering kali menggunakan, tetapi saya menggunakannya masih dua-duanya, stimulus respon dan kontrol. Yang sering saya temukan di situ, saya menemukan bagaimana dunia anak itu terjadi. Misalnya seperti beberapa kasus yang, mohon maaf Bapak Ibu, yang sering kali mengatakan anak itu nakal Pak. Tapi bagi saya tidak nakal. Bagi saya tidak nakal, karena kita tidak tahu apa maunya dia. Setelah saya masuk di kemauan dia, ternyata maunya dia harus dilayani seperti ini. Ketika ada anak nakal, saya pernah sampai ke rumahnya, apa sebabnya? Ternyata ada masalah latar belakang dari si anak itu. Model berpikir menang-menang, ya, karena saya juga tidak pernah, oh kamu nggak bisa, dia lebih pintar. Saya tidak pernah mengatakan seperti itu. Jadi itu yang saya temukan beberapa kali di anak-anak. Yang sekarang ini barusan saja ketika saya masuk di mata pelajaran IPAS, saya juga menemukan itu. Kalau kemarin dikatakan si ini anaknya nakal, ternyata dia tidak nakal, hanya perlu perhatian. Ketika diperhatikan, didekati, ternyata dia juga mau menulis, dia juga mau menjawab pertanyaan. Jadi kita memang harus masuk ke dalam diri anak itu. Jangan kita bertolak belakang. Ibaratnya kalau magnet, kalau kita bertolak belakang, kita nggak lengket. Gitu. Terima kasih Pak. Gitu. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Albert. Kira-kira Pak Albert itu tadi ngambil teori yang nomor berapa nih? Yang terakhir, yang bahwa anak itu harus kita dekati dan harus dipahami pandangan-pandangannya. Itu yang mana tuh? Nomor berapa? Nomor satu masuk ya. Pak Albert berusaha melihat sisi lain dari anak, sisi lainnya. Oke. Semua perilaku memiliki tujuannya. Bisa jadi anak tadi ini ada tujuannya tuh sebenarnya. Dia aja nggak ngomong tujuannya apa, gitu kan? Minta perhatian karena kurang perhatian, minta dimanja karena dia tuh anak manja di rumahnya. Banyak anak nakal Bapak Ibu ya. Banyak anak nakal di sekolah itu sebenarnya. Ini anak nakal di kita nggak masalah nyebutnya, jangan di depan dia gitu ya. Banyak anak nakal di sekolah itu Bapak Ibu. Sebenarnya kalau di rumahnya dia kayak kucing, lembut, malu, tapi di sekolahnya dia ya ngegas dari luarnya Bapak Ibu. Oke, ada lagi mau cerita tentang ini, pengalaman yang dirasakan. Nah, oke, tak apa-apa. Nanti kompelnya kan sudah jalan di sini, Bu, Ibu Kepala Sekolah. Nanti bisa sekaligus refleksi pelan-pelan, gitu ya. Karena dalam Merdeka Belajar itu Bapak Ibu, refleksi itu penting. Refleksi itu cerita tentang diri kita Bapak Ibu. Kayak Pak Albert tadi, saya nemukan anak nih kayak gini, rasanya kayak gini. Kawan-kawan ada enggak masukan? Nah, apa yang harus saya lakukan di minggu depan lagi di saat belajar? Nah, itu yang namanya refleksi. Saya merasakan ini Bapak Ibu. 2 bulan saya di sekolah baru, saya menghadapi tantangan dari semua guru. Tantangan dalam artian bukan bagaimana kami dapat kenaikan kelas Bapak Ibu. Ada satu anak yang menjadi pusat kejahatan terorganisir di sekolah. Iya, luar biasa ya. Nah, maksudnya anak ini menurut guru-gurunya ini luar biasa Pak. Kelas 1 naik kelas 2 kami naik percobaan. Semua kejahatan sudah dia lakukan. Mencuri, terakhir terindikasi melakukan pelecehan seksual. SMP kelas 2 dia bisa bawa ekskavator, bisa bawa dump truck bawa ke Pontianak biasanya dia. Kelas 2 SMP Bapak Ibu. Semua guru mengambil keputusan yang sama, tidak naik kelas.
Karena waktu kelas 1, naik kelas 2 SMP, naiknya percobaan. Tapi terus di kelas 2. Nah, itu tidak naik kelas Pak. Ada 2 orang abang sepupunya juga ngajar di situ. Mereka juga bilang, kami kalau pandai beleng aku, kami dengan dari sepupu Pak. Katanya, ah, bayangkan Bapak Ibu. Nah, saya coba melakukan ini. Ini yang saya lakukan. Saya WA, saya minta nomor WA-nya si anak, saya WA. Kita main ML, saya bilang. Saya ajak ke kantor, kami 2 main Mobile Legends Bapak Ibu sama-sama. Udah main Mobile Legends, apa sih masalahnya di sekolah? Saya bilang. Saya tanya dia kan, nggak ada Pak, saya nggak ada masalah. Nggak mau cerita dia. Nggak lama saya kantor lagi, Bapak Ibu kata si anak nggak ada masalah dia. Bapaknya kena bulak-bulakan dia, kata kawan-kawan guru lagi. Kami lebih tahu dia kalau di depan tuh manis Pak katanya, tapi kalau di belakang jadi penjahat lagi dia katanya. Guru-guru semuanya kompak ngomong kayak gitu kan. Besoknya saya ajak main ML lagi di kantor. Saya tanya, coba tuliskan kejahatan-kejahatan apa saja yang pernah kamu lakukan selama ini. Dia nulis ternyata Bapak Ibu. Cerita dia akhirnya. Ini Pak. Pernah minum? Pernah Pak. Merokok? Pernah. Bunuh anjing tetangga? Pernah melakukan pelecehan seksual? Dia. Rasanya sih enggak Pak. Cuma megang-megang bahu aja. Nah, cerita dia Pak Albert dengan saya. Cerita semuanya dia. Saya cuma bilang nanti kita akan ngobrol banyak. Saya cuma bilang gitu dengan dia. Tapi dia udah cerita semua. Tahap kedua lewat. Kemudian pas memang pembagian raport, kami udah sepakat bahwa dia naik kelas dengan masa percobaan 2 minggu. Itu pun karena saya yang ngotot. Jadi selama 2 bulan. 2 bulan saya bilang tiap minggu akan saya panggil ke ruangan. Saya akan terapi khusus. Saya kasih penguatan, saya kasih apa. Pas bagi raport, orang tuanya kami panggil, nggak datang orang tuanya. Tiba-tiba abang sepupunya nelpon saya yang guru, Pak, si A ini mau ditembak bapaknya ke senapan angin malam tadi. Gara-gara surat panggilan dari sekolah. Karena bapaknya udah terlalu bosan dipanggil sekolah. Nah, bagi raport tidak datang Pak. Saya datangi rumahnya. Saya bawa raport, ketemu mamanya langsung nangis. Kemudian bapaknya tidak mau keluar awalnya. Tidak mau keluar dari rumahnya, dari kamar gitu ya. Saya panggil keluar bapaknya. Bapaknya ngomong dengan saya, ngobrol. Anaknya ada di situ. Kami buat kesepakatan bersama antara anak, mama, bapak, nenek. Ada neneknya, tapi nenek cuma nengok. Kami buat kesepakatan bersama bahwa tanggung jawab belajar itu bukan hanya tanggung jawab dia, tapi juga tanggung jawab orang tuanya. Saya lihat ada foto-foto kakak-kakaknya. Satu istri tentara, perawat di Tunggal. Satunya lagi bidan. Wah, ternyata hebat keluarganya. Mengapa si laki-laki yang paling bungsu ini malah seperti ini? Bapaknya terlalu cepat mengajarkan dia nyetir truk. Karena ekspektasi bapaknya, anak ini bakal jadi anak kesayangan dan tulang punggung keluarga nantinya. Dibebaskan bapaknya, dia jadi supir truk, dia bawa ekskavator, segala macam. Saya ceritakan dengan bapaknya. Kami dua bapaknya komunikasi. Dan dia tetap naik kelas. Sebulan pertama guru-guru marah lagi dengan saya Bapak Ibu. Tapi marahnya kami itu kalau marah sambil makan biasanya kan. Bapak naikkan si A tuh. Ini kemarin dia curi buah sawit. Ketahuan sama KUD. Udah, saya pikir mulailah panas saya kan. Mulailah saya mau balik ke teori ini lagi. Udah sabar-sabar nih teori ini nih. Malah saya balik itu. Asal mau panggung pala anak ini kira-kira kan. Saya panggil dia. Tapi kepikiran lagi saya suruh dia curhat lagi. Apa yang dilakukan dia? Apakah itu salah? Apakah itu benar? Malu enggak bapaknya nanti? Mamanya di mana perasaannya? Saya bilang seminggu depan saya panggil sama bapaknya ke sekolah. Kita cerita sama-sama terkait kasus terakhir. Tapi kalau ada 2 kasus lagi, ya mohon maaf. Kalau ada 2 kasus tidak mau berubah, berarti kita sesuai kesepakatan. Dia harus keluar dari sekolah. Nah, karena jalannya udah kita lalui nih Bapak Ibu. Langkah-langkahnya. Bahwa ada kesepakatan, harus disampaikan dulu baru mampu dia mengontrol dirinya. Nama mengontrol diri ini tidak semudah-mudah Bapak Ibu. Betul tidak Bapak Ibu? Enggak ya? Kadang-kadang kita nengok barang mau kita beli nih dari rumah, lain sana mau beli baju daster, nengok kerudung bagus, datang ke toko, nggak mampu nahan tuh tangan lah. Ih banget banget orang tuh banyak banget. Akhirnya beli itu kan teori kontrol ya, yang bisa mengontrol dari diri kita sendiri. Nah itu saya lakukan
Dan ini sementara belum ada laporan dalam 3 minggu terakhir ini, belum ada laporan bahwa dia tingkat lagi. Nah, saya akan tunggu sampai bulan depan Bapak Ibu. Apakah teori ini akan berhasil? Nah, saya anggap itu bagian dari studi kasus di sekolah. Karena menumbuhkannya kan tidak mudah Bapak Ibu. Menumbuhkan ini yang paling penting kalau saya Bapak Ibu yang di kelas-kelas dasar yang paling penting. Yang di kelas-kelas awal. Karena nanti kelas 1, 2, 3 itu benar-benar membentuk karakter anak akan jadi apa sebenarnya. Termasuk di level PAUD. Contoh, anak PAUD kalau sekolah semangat enggak? Semangat. Kadang-kadang kita lagi tidurnya dia udah bangun udah pakai baju lengkap. Nggak sekolah. SD mulai turun semangatnya. SMP ada yang nggak mau sekolah tiap hari. Salah satunya ada masalah, bullying segala macam. Masuknya di teori ini. Itu tidak punya keinginan untuk belajar dari dalam dirinya sendiri. Teori kontrol internalnya. Kemudian yang materi ini teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Ada caranya Bapak Ibu ya. Kalau tadi saya cerita masalah, saya juga akan ajarkan Bapak Ibu bagaimana cara mengatasi masalahnya. Bagaimana caranya menumbuhkan motivasi internal. Ini teori motivasi perilaku. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Kalau saya belajar PNN, kalau Josi melalui belajar, bertuah gunakan tahu PNN. Karena PNN itu bukan kebutuhan saya. Itu eksternal atau internal? Eksternal. Bapak Ibu, saya sering dimarahkan sama kawan-kawan di KGBN Bapak Ibu. Mereka kan sering nengok HP saya tuh. Kalau saya lagi buka HP kan, aku mau nengok Pak Firman tuh PNN tuh udah berapa banyak ini kan? Apa namanya sertifikatnya? Kenapa Tuhan maksa kami gitu kan? Buka loh, punya Tuhan. Saya baru 1 Bapak Ibu sertifikatnya. Jangan dikira saya dengan Pak Wedi itu banyak sertifikatnya. Mengapa seperti itu Bapak Ibu? Karena kami merasakan pada fase ini. Karena kita belajar di PNM, karena memang itu motivasi kami internal, karena kami perlu. Tapi kalau Bapak Ibu nanya berapa banyak yang sudah dipelajari, banyak, udah selesai belajarnya. Tapi sertifikatnya aduh, mau buat aksi nyata mah kadang-kadang tuh gimana gitu ya. Nah, tapi kalau memang ada motivasi internal, banyak kawan-kawan yang punya motivasi internal tinggi. Di Blimbing itu ada Bu Ramina sudah 21 sertifikat. Karena memang orangnya memang motivasi internalnya memang tinggi juga. Tanpa dilakukan tekanan pun ya memang dia motivasi internalnya memang tinggi. Nah, motivasi internal itu penting untuk menghargai diri kita sendiri. Nah, kalau Bapak Ibu melihat kalau kami ini banyak orang menganggap mereka ini pansos, pamer media sosial gitu ya. Sering kami itu posting. Sebenarnya bukan apa-apa, karena ini Bapak Ibu. Masalah orang itu mau lihat Honda itu sebelah kanan, tapi ini sebenarnya bagian dari motivasi internal bahwa untuk menghargai diri kita sendiri. Itu. Nah, antara dua motivasi ini ada hal yang berbeda. Tapi saya yakin Bapak Ibu akan merasakan ini ya. Semuanya pasti merasakan nih. Nah, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Merdeka itu bukan hanya tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Ini teori kontrol sebenarnya, motivasi internal Bapak Ibu. Oke, dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari kelompok orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan.
dampak dari pemberian penghargaan Bapak Ibu. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Mana yang Bapak Ibu sering lihat? Bapak Ibu pernah melihat penghargaan merusak hubungan? Pawai obor yang dapat juara 1 malah SD 3, SD 7, ujung-ujung kan sudah lagi yang boleh pakai apa yang kita tambah nih? Itu artinya penghargaan merusak hubungan. Banyak tak terjadi? Ada. Banyak. Banyak, Pak. Lomba tari kan tidak lagi yang menang. Apakah tujuannya memang itu? Karena kita ini karena gini Bapak Ibu, bukan salah Bapak Ibu. Ini budaya Bapak Ibu berpuluh-puluh tahun pembentukannya dari kita SD, SMP, SMA, dan bukan hanya Bapak Ibu, orang-orang tua kita juga kayak gitu. Karena tadi, tapi kalau ikutnya, kami ikut pawai obor, memeriahkan 1 Muharram, biar ketemu banyak kawan, ramai-ramai, sama-sama. Tidak ada, motivasinya internal. Tapi kalau dari awal kita harus menang, tunjukkan bahwa kita sekolah yang paling besar dan terbaik di Negara Pinong, harus menang. Sekali kalah mulailah. Sejak itu kan Dewan Bundinya ini, Dewan Bundinya kan Pak Albert tuh. Nah, ini kan itu. Nah, mulai itu yang terjadi. Karena motivasinya bukan internal, tapi motivasinya penghargaan. Makanya ada yang dinamakan dihukum oleh penghargaan. Padahal harusnya, mengapa mereka menang? Refleksi. Oh, kita perlu datangkan pelatih yang lebih bagus. Kita susun program agar anak-anak bisa jadi lebih bagus. Nah, seperti itu. Itu Bapak Ibu. Pengaruh jangka pendek, pengaruh jangka panjang. Pengaruh jangka panjang yang saya cerita nyambut uban tadi. Kasih penghargaan 1001 uban ya. Saya sering Bapak Ibu masih kecil loh. Nah tua nih, betul saya juga baru mikir pas saya ngomong nih. Nggak pernah saya bilang Pak, duduk sini nanti aku cabut uban-uban. Enggak pernah. Nggak pernah, Pak Bede. Tapi masih kecil pernah Pak? Pernah. Pernah kan kasih tulis 1.000, 400 rupiah, 100 rupiah saya ingat dulu. Kalau udah ada uang jajan, Pak. Lebih kalau ada uang jajan. Nah itu penghargaan hukuman, penghargaan hukum, penghargaan menghukum Bapak Ibu. Seperti apa contohnya? Kita tidak layak menang, tapi kita dikasih hadiah. Sehingga 5 tahun, 6 tahun, saya ingat dulu waktu sekolah ada yang bilang kayak, ya kan juara 1 makanya dia guru di situ gimana? Nah, sebenarnya apa? Rugi sebenarnya si anaknya. Sehingga anaknya menjadi penghargaan menghukum. Terhukum anaknya nih, dia dijauhi kawan-kawannya. Dia juga nanti saat dia masuk sekolah lain, kok jadi saya tak juara 1 lagi? Seperti itu. Penghargaan mengurangi ketepatan, tidak efektif, merusak hukuman. Oke Bapak Ibu. Dan yang paling sering itu kita di sekolah. Contohnya, saya minum dulu. Contohnya ranking. Saya di sekolah saya sendiri, yang saya kepala sekolahnya Bapak Ibu, saya masih pakai ranking. Bu Sabaria, saya masih pakai ranking di sekolah. Saya tahu teorinya, tapi saya membutuhkan motivasi internal dari kawan-kawan untuk sama-sama menyadari Pak Albert bahwa barang ini eksternal. Seperti itu. Jadi saya tetap dengan kawan-kawan, kita masih pakai ranking, masih Pak, ranking kan perlu gini. Oh iya, saya iya. Karena kalau tiba-tiba saya datang dan saya ngomong, tidak boleh ada ranking. Saya ini guru penggerak, fasilitator guru penggerak nih, jangan macam-macam dengan saya. Dia nggak tahu teorinya, kan kayak gitu. Kalau saya ngomongnya kayak gitu, yang muncul apa Pak? Antipati. Balik lagi ke sini, dihukum lagi oleh penghargaan, dihukum lagi oleh motivasi tadi, kembali ke teori ini. Saya bisa ngobrol guru-guru yang ada di sekolah. Nah, makanya kalau sudah tahu teori ini harusnya sepakatnya akan beda. Oh iya Pak, betul kemarin tuh. Nah, harapannya seperti itu. Jadi muncul teori internal. Itu. Kalau di sekolah-sekolah di Jawa itu udah jarang Bapak Ibu.
modelnya yang sekolah-sekolah swasta lainnya rata-rata memang sudah tidak ada. Oke, dihukum oleh penghargaan. Tadi lanjutan, penghargaan menurunkan kualitas. Mengapa menurunkan kualitas? Anda tahu Pak, SD 13, SD ini yang mengadakan. Apa yang telah kita kirim? Akhirnya apa? Yang ikut kan cuma 2 SD. Juara 1 dia, juara 2 dia. Itu kualitasnya turun, nggak lawan. Nah, itu juga. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Banyak orang kan berpikir terbalik ya. Kalau ada lomba ini harusnya makin kreatif, makin apa? Itu ekstrinsik. Tapi kalau orang sudah biasa dengan bekerja dengan standar tinggi, ya tidak ada penghargaan pun. Ya santai-santai saja. Mau diundang kah, mau enggak kah? Tapi kita biasa membangun sistem dia. Kotak tandanya tinggi. Itu yang diharapkan. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Nih, ini boleh dilakukan ya Bapak Ibu. Ini yang boleh dilakukan. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus. Pernah Bapak Ibu? Pernah. Sini. Bagus tadi tuh. Kamu ngomong di depan, nanti ngomong lagi ya. Nanti bagus. Khusus secara pribadi. Beri pengakuan kepada semua murid kalau di kelas. Nih, bagus. Si ini juga pintar. Si ini juga kalau olahraga bagus. Ini kalau nari bagus. Semua dapat. Nah, beri pengakuan secara konsisten. Fokus pada proses. Tidak apa-apa kamu dapat 5 untuk kali ini. Mungkin itu bagian dari nanti belajar lagi ke depannya pelan-pelan sama-sama. Nah, seperti itu. Fokus pada proses. Ini juga perlu diingat. Ini yang menjadi program kebajikan. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Kemarin saya perhatikan kamu itu luar biasa. Rasa empatimu besar pada saat menolong murid baru di kelas kita. Misalnya, saya menghargai kepedulianmu dengan membantu teman-temanmu di kelompok. Seperti itu Ibu. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu. Nah, itu cara menumbuhkan empati, menumbuhkan nilai-nilai kebajikan pada anak. Ada anak yang mungut sampah di depan kelas. Bagus mungut sampah. Bagus ya, ini berarti kamu bagian dari profil pelajar Pancasila. Akhlak pada alam, kan ada tuh profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa. Salah satu elemennya akhlak pada alam, akhlak pada alam. Nah, itu tidak ada masalah. Oke. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, bisa Bapak Ibu membedakan ini mana hukuman, mana konsekuensi? Yang nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Zaman saya dulu, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Atau hukuman atau konsekuensi? Ayo. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpukan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kita lihat. Nah, ini Bapak Ibu. Silakan, ada yang mau diskusikan. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak terlambat lagi karena terlambat sekolah. Apakah dengan mencatat ini dia jadi tidak terlambat? Belum tentu. 30. 30. Tergantung situasi kondisi. Tapi kalau dia misalnya
mencatat 100 buah quote pada pelajaran bahasa Indonesia. Nah, itu bisa berupa konsekuensi juga, karena ada hubungannya dengan kemampuan dia. Ya, contoh yang bawah ini, lari mengiringi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PGOK, karena ada hubungannya. Nih dengan pelajarannya, salah satunya bersihkan tumbuhan air udah jelas. Ini karena dia tidak pakai sepatu ke sekolah, atau karena tidak mengenakan sepatu hitam, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian sekolah. Ini salah nih, ada kata-kata yang kurang nih, ada yang terhapus ya benar? Tidak ya. Tidak, ada kata tidaknya. Ya. Suruh nyeker. Disuruh untuk tidak mengenakan. Dia pakai sepatu warna putih. Ini ada yang kurang kata-katanya. Berarti kaki Suruh ceker. nyeker. Iya, nah itu hukuman. Oke. Harusnya kalau dia jadi konsekuensi gimana nih Bapak Ibu? Kalau dia jadi konsekuensi? Kalau dia jadi konsekuensi gimana? Sulit ya, karena memang ini terkait aturan nih. Ini terkait aturan, bukan keyakinan atau kesepakatan. Oke, ini udah jelas. Ya. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Harusnya kalau konsekuensi apa? Suruh buat, misalnya suruh dia nonton atau suruh dia buat video TikTok tentang efek dari COVID. Mungkin banyak pembelajarannya. Menggambar. Atau menggambar tentang COVID, efeknya bagi orang yang tidak pakai masker. Nah, itu nyambung. Gitu ya. Oke, ini perbedaannya Bapak Ibu. Oke. Ini materinya saya akan kasih ke Bapak Ibu semuanya nanti dengan Pak Weli, biar bisa dibaca-baca lagi ya Bapak Ibu ya. Ini restitusi. Nah, ini penting pengetahuan Bapak Ibu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuannya, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ada caranya dengan Bapak Ibu. Ini nanti restitusi, cara restitusi nanti. Ini kesepakatan kelas, nanti kalau saya sampaikan masih panjang. Saya akan ini Bapak Ibu. Nah, apabila anak kita memiliki masalah, salah satu cara menyelesaikannya adalah dengan segitiga restitusi. Ada teorinya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Urut-urutannya nggak boleh terbalik. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menyatakan keyakinan. Menanyakan. Bukan menyatakan, menanyakan keyakinan. Nah, contoh. Saya contohkan tadi sebenarnya dengan Bapak Ibu. Saya contohkan tadi, saya, Bapak Ibu, juga pernah mengalami hal yang sama dengan Bapak Ibu. Sebenarnya saya melakukan restitusi dengan Bapak Ibu. Kata-katanya seperti itu Bapak Ibu. Misalnya ada anak Pak Albert yang datang ke sekolah, tidak pernah mandi. Misalnya ya, ada enggak kayak gitu Bapak Ibu? Ada. Biasanya Bapak Ibu menyelesaikannya kayak mana? Mandi enggak? Nah, atau apalah kau tidak pernah mandi bang? Enggak kabar di sekolah nih gara-gara kau sendiri. Kan kayak gitu Bapak Ibu ya? Sering nggak? Ternyata ada teorinya. Ini teorinya. Kita bisa panggil anak itu Bapak Ibu duduk depan kita dengan situasi santai. Makanya saya bilang si anak nakal di tempat saya itu Bapak Ibu, saya ajak main Mobile Legends. Karena saya mengambil ini, menstabilkan identitas. Ki, kan namanya Anda lah Ki ya, namanya bukan Ki. Ki, biasa main Mobile Legends tak?
Biasa Pak, ayo masuk ke rumah Pak. Udah, main. Sambil main sambil ngomong. Kemarin kenapa sih sering bermasalah di sekolah ini? Sambil main. Kita cerita. Mengapa ini penting? Agar anak itu benar-benar yakin dengan kita Bapak Ibu. Tapi kalau belum apa-apa, udah kita marah Bapak Ibu, gimana dia mau cerita masalahnya apa? Bapak dulu waktu SD, pernah nggak kayak kamu nih jarang mandi Bapak dulu? Benar lah Pak, kau tidak percaya. Cerita aja dulu bagus-bagus. Kenapa sih jarang mandi? Nah, mulai kan? Kenapa sih ini? Ini berarti masuk di sini. Validasi kebutuhan. Apa alasannya tidak mandi di rumah? Itulah Pak, pagi-pagi itu Bapak air di rumah tuh tidak ngalir. Atau Pak, saya kan tinggal cuma sama nenek Pak. Saya udah tidak punya orang tua lagi. Nenek tuh Pak udah tidak mampu ngangkut air di rumah tuh tidak ada air. Gimana saya mau mandi pagi-pagi? Nah, bisa jadi kejadiannya seperti itu Bapak Ibu. Atau bisa jadi mama bapak udah nyuruh mandi Pak, cuma saya saja malas mandi. Kenapa malas mandi? Gelap Pak. Nah, teteh mandi pagi-pagi Pak. Nah, mulai kan? Nah, adakah cara lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Gimana biar besok pagi mandi tidak celak? Gimana caranya? Tidak Pak. Kalau pakai air hangat Pak, boleh coba. Ada lagi nggak? Coba olahraga sebelum mandi, senam-senam dulu, loncat-loncat lo gimana? Udah coba lo? Belum Pak. Nah baru kita sepakati. Yakin nggak kalau mandi pakai air hangat tuh nyaman? Kayaknya sih Pak, nyaman kayaknya. Nah, yakin nggak kalau olahraga dulu, abis itu baru mandi, lalu kamu bisa mandi pagi-pagi? Mungkin Pak. Ya udah, coba Bapak besok kita berdua ketemu lagi ya. Nah, besok Bapak mau coba, betul-betul enggak yang kita yakini itu betul-betul jadi. Besok pagi lagi Bapak Ibu, jangan dibiarkan. Masalahnya kita ini Bapak Ibu, saya sendiri nih Bapak Ibu. Nanti saya melakukan restitusi jadinya, menstabilkan identitas ya. Saya sendiri Bapak Ibu, kalau ada anak bermasalah, saya panggilnya pas itu ya. Besoknya udah enggak lagi. Jadi masalah dia tidak pernah terselesaikan dengan tuntas. Besoknya panggil lagi, mandi enggak? Mandi Pak, alhamdulillah. Jadi gimana tadi mau mandi? Jadi pas saya mau mandi tuh Pak, saya usap-usap dulu Pak. Capek enggak usap? Capek, udah keluar keringat, baru saya mandi Pak. Gimana rasanya? Enak Pak. Nah kan enak. Besok mandi lagi ya. Coba cara lain lagi, kasih tantangan lagi. Coba cara lain. Coba jangan push up, sit up, atau apa gitu. Mandi habis itu. Nah, itu perlu Bapak Ibu. Nah, itu yang dinamakan segitiga restitusi. Ada langkah-langkah. Saya yakin Bapak Ibu ada yang sudah pernah melakukan ini, tapi tidak tahu teori ini. Gitu ya. Sebenarnya ada teorinya, sama. Saya dengan Pak Wendy juga gitu. Tahun 2020 Pak Wendy baru kita tahu ada teorinya ternyata. Ada menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Nah, kalau tiga ini sudah saya lakukan itu dengan sidik kita nih. Saya sudah lakukan itu gagal Bapak Ibu. Enggak semuanya sukses karena manusia yang sudah terlanjur error dari SD sampai SMP gitu ya. Berpuluh-puluh tahun membentuk dia sehingga itu jadi budaya dia kan. Tiba-tiba kita datang 3 hari lalu nak ubah dia, memang kita Tuhan Bapak Ibu. Enggak bisa, pelan-pelan terus-menerus. Makanya anak ini saya dampingi terus. Tiap hari saya restitusi. Suka nyupir truk kah Ben di sana? Ya Pak. Gimana rasanya nyupir truk Ben? Ayo kita bangun komunikasi terus. Nah, kira-kira kalau biar enggak lagi gabung sama dia kan ngumpulnya sama orang-orang tua. Gimana biar enggak ngumpul lagi sama orang-orang tua? Sulit Pak, saya itu dapat duitnya dari situ. Kamu kan masih tanggung orang tua hidupmu. Ya sih Pak, tapi kadang-kadang kan mau beli ini, mau beli itu, teori kontrol. Kita nyatakan lagi keyakinannya. Nah, pelan-pelan. Saya yakin ini prosesnya tidak semudah itu Bapak Ibu. Nah, siap kira-kira Bapak Ibu coba menerapkan ini? Berani enggak nih coba menerapkan ini? Sudah. Boleh dipoto ya? Boleh Pak? Sudah bagus Pak. Nanti bisa dibahas di
Kombel, di Kombel Bapak Ibu, di komunitas belajar internalnya boleh dibahas. Pak Albert maju di depan, Pak Albert cerita, saya kemarin minggu lalu kan dapat dari Pak Firman segitiga restitusi itu. Saya coba nerapkan sini nih, siapa namanya? Kelas 2 nih yang jalan mandi nih, kata Pak Albert. Cerita Pak Albert tuh. Nah, Pak Albert maju ke depan lagi. Pak Albert bilang, betul, ternyata dah saya pakai segitiga restitusi agak-agak berubah ya. Itu udah bagus Bapak Ibu, agak-agak berubah itu udah bagus. Oh gitu, kata ibu yang lain, bolehlah saya coba. Si ini kan agak payah baca tuh. Nah, saya coba lagi lah. Coba saya restitusi. Caranya gimana? Nanti jangan dilihat guru lain, takut dia malu. Nah itu penting Bapak Ibu. Jangan lalu tiba-tiba anak-anak besok kau kan tidak bisa baca, ibu restitusi ya, ibu buat video. Mati-mati ibu ngalokkan dia mana? Dia mau ngomong. Nah, dudukkan saja dia. Anissa, kenapa tidak bisa baca nak? Ini bu, ini. Oke. Ibu juga dulu tuh kayak Anissa juga. SD kelas 2 tuh ibu tuh paling sulit mau baca. Ceritakan, buat ada muncul rasa trust kepercayaan antara dia dengan kita. Baru lagi apa yang kira-kira Anissa butuhkan agar bisa baca. Saya tuh bu suka baca ini bu, komik-komik tuh. Ayah, nanti kita carikan buku-buku komik yang dari sekolah. Tapi betul-betul ya, nanti ibu tiap hari. Lama-kelamaan Pak Albert, yang kita harapkan tuh bukan dia bisa bacanya Bapak Ibu. Hati-hati ya. Yang diharapkan itu bukan bisa bacanya. Yang diharapkan itu muncul kontrol dari dalamnya. Sehingga ada keyakinan bahwa dia bisa mengontrol dirinya sendiri. Itu yang jauh lebih penting. Kalau dia sudah punya keyakinan Bapak Ibu, saya mau benar-benar belajar baca. Oh itu, kalau dia tidak ada masalah ya, cepat dia belajarnya. Karena internal kontrolnya keluar. Jadi diharapkan dari sini yang muncul itu internal kontrol yang paling besar. Dia bisa mengatur dirinya sendiri sesuai dengan tujuannya. Kalau kita kan enggak kan, tiba-tiba buka buku, ibu mau ngajarkan kau baca. A B seminggu A B seminggu tuh. Karena kita berusaha mengontrol dia. Tapi kalau dia tiba-tiba sudah keluar internal kontrolnya, Bapak Ibu akan menemukan anak yang jalan kaki sambil pulang dari rumah. A B C D. Dia akan ngomong sendiri dengan dirinya sendiri. Karena dia sudah belajar, mau belajar dari dalamnya. Dan itu penting Bapak Ibu. Nah, menciptakan itu lewat ini bisanya. Nah, boleh nanti dicoba. Kalau sudah ada cerita baiknya, nanti kita sama-sama. Saya mau hadir di sini kalau nanti ada cerita baiknya. Bapak Ibu tiba-tiba ada anak seperti itu, Bapak Ibu bisa menyelesaikan dan ada progres sedikit saja, nanti kita diseminasikan. Oh betul, ternyata adalah perubahan dikit-dikit. Tapi Bapak Ibu kalau masih tidak ada perubahan sampai kelas 4, kelas 5, harusnya di asesmen diagnostik. Bisa jadi ada masalah lain. Itu berarti bukan ini ya, masalah yang di luar kapasitas kita untuk membetulkannya. Bisa jadi dia slow learner atau disleksia yang sebenarnya berkebutuhan khusus. Bisa jadi seperti itu. Nah, itu memang sulit, tidak bisa dengan ini. Kalau ini untuk mengatasi masalah belajar, Bapak Ibu ya, masalah-masalah yang sifatnya malas, kurang perhatian, apa segala macam, nah bisa baru. Mungkin itu Bapak Ibu. Guru berkata, nih ini ada contohnya menstabilkan identitas. Bapak Ibu juga pernah salah dan lain-lain. Nah, ini ada contoh kata-katanya juga udah ada Bapak Ibu untuk restitusi. Tapi saya yakin lah kita sudah biasa kok. Cuma urut-urutannya yang kita kadang-kadang suka lupa. Nah, ini teori kontrol, disiplin positif. Saya tahun 2022 mendapatkan materi ini langsung dari Pak Dr. William Glaser ini. Tapi beliau ini pakai bahasa Inggris, ada penerjemahnya. Dan itu berdebatnya luar biasa Bapak Ibu. Itu ribut Bapak Ibu dalam kelas. Kami ada 30 orang dan berdebat Bapak Ibu. Karena banyak yang tidak terima dengan teori ini. Tidak terima dengan teori ini Bapak Ibu. Karena tadi kita biasa dengan stimulus respon, bukan dengan teori kontrol, disiplin positif. Tapi tidak apa-apa. Bapak Ibu sudah tahu teorinya, dicoba. Coba lihat kalau anak ini pakai stimulus respon, anak ini pakai kontrol. Nah, kita lihat.
progres mana yang lebih menarik menurut Bapak Ibu, dan itu bisa diceritakan kembali Bapak Ibu. Oke, ini refleksi. Nah, boleh Bapak Ibu, saya minta refleksi Bapak Ibu. 1-2 orang boleh cerita tentang ini. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan dari kurang lebih 1 jam tadi kita ngobrol Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, atau mau sambil nanya juga boleh. Silakan. Oke. Saya yakin ini mulai ributnya mulai besok biasanya. Senin lah, Senin mulai ribut. Ke saya. Mulai ributnya Senin ini. Oh. Tak apa. Justru dengan diskusi kita dapat belajar Bapak Ibu. Ya, kalau kan nggak bisa kayak gitu dengan anak-anak kita nih. Anak kita nih nakal. Luar biasa kalau kita kayak gitu, kita lemah jadinya di depan anak. Habis kita kena ini kan kayak gitu ya. Nah, saya sering diskusi terkait itu Bapak Ibu. Makanya kita perlu studi kasus. Perlu dicoba. Ya. Bapak Ibu lihat, coba pakai restitusi saja kepada anak 1 orang. Nah, nanti Bapak Ibu akan melihat. Kalau stimulus respon kan Bapak Ibu bertahun-tahun sudah melakukan itu ya. Betul ya? Betul. Saya juga seperti itu. Berpuluh-puluh tahun saya pakai stimulus respon. Nah, saya sering berpikir juga, ngapa anak-anak kami tamat SMP bagus, normal enggak? Datar saja. Ngapa SMA tiba-tiba mohon maaf hamil pulang ke kampung lagi? Itu tidak dikit-dikit. 30 yang berangkat SMA, 20 yang pulang hamil. Itu kejadian yang saya alami waktu dulu di Lintas. Sampai saya ngotot waktu itu harus dibangun SMA di situ. Itu alasannya. Karena mereka di sini bebas, ngekos segala macam gitu ya. Nah, setelah saya mempelajari teori ini, saya menemukan benang merahnya. Tidak cukup menyadarkan anak dengan hukuman, tidak cukup. Bisa jadi hukuman itu tidak baik. Mengapa anak yang ranking 10 besar, malah mereka ini yang banyak yang kacau balau setelah SMA? Mengapa? Bisa jadi penghargaan itu bukan malah menumbuhkan motivasi, tapi malah penghargaan itu malah menjadi hukuman bagi karakter dia sendiri. Saat SMA dia biasa ranking 1 di SMP, SMA tiba-tiba tidak dapat ranking, dia lemah. Malas belajar, karena aku tidak dapat ranking. Ternyata belajarnya karena ranking, bukan karena kontrol dirinya, karena kebutuhan, karena tujuan. Nah, ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan materi ini, walaupun saya yakin tadi nanti kalau ada perdebatan boleh kita diskusi Bapak Ibu. Intinya saya tidak mau jadi ini Bapak Ibu. Saya tidak meyakini ini. Nah, saya tidak meyakini ini Bapak Ibu. Saya tidak meyakini. Saya tidak meyakini bahwa saya bisa mengontrol Bapak Ibu, atau saya tidak meyakini orang lain juga bisa mengontrol saya. Tapi saya yakin bahwa motivasi intrinsik itu bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah, silakan Bapak Ibu, Bapak Ibu punya pilihan ini, boleh coba diterapkan. Semoga bisa membantu anak-anak kita di SD 3 ini bisa menjadi lebih baik, bisa lebih berkembang ke depannya. Karena berkembang itu tidak diatur oleh orang lain, tapi kita yang mengatur diri kita sendiri. Oke, mungkin ada pertanyaan? Cukup? Oke. Atau ada mau didiskusikan? Mau distimulus. Resolusi itu pernah dilakukan, cuma mungkin tidak berurutan. Nah. Karena kita belum tahu Iya. urutannya seperti apa. Untuk melakukannya, saya rasa setiap guru pernah sudah melakukan tanpa kita sadar, hanya aja kita alurnya yang mungkin tidak satu arah. Iya. Mungkin kita dari kebutuhan yang kita tanya kadang, Betul. kemudian baru kita menstabilkan identitas, Iya. nah, baru kita menanyakan keyakinan. Oke. Jadi tidak apa ya? Nggak Karena rumit. karena kita belum tahu. Teorinya Bu ya. Belum tahu, Iya. baru ini ya kalau saya. Sama Bu. Iya. Prakteknya sering, betul Bu. Iya. Justru di situ kita kelemahan kita Bu. Iya betul. Nah,
Padahal harusnya untuk menumbuhkan biar dia percaya dengan kita, memang harus urutannya memang harus ini dulu. Iya, seharusnya. Iya. Iya. Sama Bu, saya dulu gitu Bu. Saya sampai curhat dengan Pak Weli. Sampai kami dua pernah berdebat, ini menurut kan enggak sih sebenarnya? Tapi hasil diskusi kami harus menurut. Nah, tapi kalau ibu udah jadi kebiasaan nanti udah gampang lah tuh. Ibu bah dulu kayak kalian juga. Ah kan itu dia modelnya kan. Nah, oh itu nggak Bu? Gimana ceritanya Bu? Cerita aja. Mengapa kita cerita? Agar kepercayaannya naik, sehingga mereka percaya dengan kita. Kalau dia sudah percaya dengan kita, dia akan cerita tentang ini. Tapi kalau dia tidak percaya dengan kita Bu, tiba-tiba kita langsung, apa sih kalian nih? Ibu ini udah mati-matian untuk kalian nih. Apa sih yang kalian butuhkan? Yang terjadi apa? Diam. Diam, nggak akan cerita dia. Apa masalah sebenarnya? Nah, baru kita tiba-tiba kita masuk ke sini. Kalian nih harusnya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah, udah eksternal. Sehingga perubahannya ada perubahannya Bapak Ibu, tapi karena eksternal. Tapi kalau seperti ini pelan-pelan saja, kita juga yakin bahwa tidak akan mudah menyelesaikan masalah anak. Dia punya masalah di keluarganya, bapak-bapaknya berpisah segala macam. Dia bermasalah selama 5 tahun. Masa 2 hari kita membetulkannya? Hebat benar kita. Kan kayak gitu. Kita tidak sehebat itu. Kita bukan Superman gitu ya. Atau kita bukan jadi Corbuzier yang bisa hipnotis orang sehingga berubah. Gitu. Tapi kita perlu proses. Perlu proses panjang. Berkelanjutan. Tapi terkadang kita di tengah ini kita kembali ke respon tadi. Betul. Terkadang karena kita kan nggak tahu nih gimana sebenarnya ini gimana segitiga resolusi atau bukan. Kita kan nggak tahu sebelumnya. Kita kembali ke respon kita, kesannya memaksa. Iya, betul. Di sini kembali ke situ lagi. Iya. Karena Iya. tadi kita beranggapan yang kita lakukan ini bisa mengubah Orang lain. Betul. Katanya tidak. Iya. Karena terkadang apa yang kita lakukan, respon tadi, kontrol kita tadi, pernah ada yang berhasil, Iya. kita menganggap bisa semuanya. Iya, Padahal betul. Padahal tidak ya. iya, sudah Mungkin pernah ada yang bisa Bu, terjadi. betul Bu, ada yang bisa. Iya, Ada yang bisa. Anak-anak yang masalahnya tidak terlalu berat saya yakin bisa. iya, ada yang. Iya. Yang paling penting itu di sini dia bisa cerita masalahnya apa, Kalau si Bina bisa gimana segala macam. hari ini lah si selesai Nah, lain besok lagi. saya menemukan, saya tuh uji coba di sekolah saya Bu, di tempat saya sendiri, dan alhamdulillah memang si anak ini agak berubah. Ada perubahan. Dia pun tidak banyak. Karena tadi nonton perubahan enggak bisa tiba-tiba langsung berubah langsung. Bapak Ibu bayangkanlah kalau Bapak Ibu bisa saja 1 bulan anak yang tidak bisa baca langsung bisa baca. Luar biasa Bapak Ibu tuh, tapi kan tidak mungkin. Tetap perlahan, A dulu, B dulu, huruf konsonan, vokal dulu, Dia dari pelan-pelan. dianya dari Nggak bisa juga Bapak Ibu mengharapkan, nah kan Pak Firman mengulang kami kemarin, kata Pak Firman pakai ini langsung hebat anak-anak nih. Nah juga, memang saya usulan. Nggak juga seperti itu gitu. Karena ini perlu proses, perlu konsistensi juga. Saya baru memulai tahun ini di tempat saya coba membuat data anak. Jadi guru-guru nanti dia bisa megang data anak, bisa pegang data anak. Jadi cuma lewat handphone guru-gurunya, mereka bisa lihat kalau si Anda ini masalahnya apa. Ini ada data asesmen namanya. Nah ini misalnya adik Kristen, jenis kelamin laki-laki, agama, asal etnis, saya belum bersungguh-sungguh beribadah pada Tuhan, tidak. Kemudian orang tuanya perhatian atau tidak orang tuanya, langsung ada data-datanya. Nih, jadi masalah terhadap sekolah, ingin pindah sekolah. Nah ternyata sini ingin pindah sekolah, saya mau lihat ya. Kemudian ingin dekat dengan guru tapi tidak tahu caranya. Kemudian ingin memberi masukan pada guru tapi tidak tahu caranya. Peraturan sekolah terlalu menekan. Nah ini jawabannya dari angket. Saya buatkan aplikasi jadi guru-guru kalau siapa yang bermasalah nih atau di kelas, kok anak ini lain ya, gurunya tinggal buka HP. Airel, apa masalah? Bisa lihat. Nah nanti Bu Sapari, nanti Pak Weli bisa bantu buat kayak gini. Jadi kalau guru-guru di kelas enak kan? Yang bermasalah kan kita nggak hafal. Banyak-banyak babi aku hafal satu-satu. Tinggal buka HP, lihat.
Karena dunia kita saat ini Bapak Ibu juga saya yakin sulit sekali lepas dari handphone. Maka gunakan handphone sebijaksana mungkin ya untuk belajar. Itu Bapak Ibu. Oke. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Senang sekali bisa berdiskusi di sini. Semoga punya waktu lebih panjang sebenarnya. Ini ada materi ini yang keren Bapak Ibu. Nih. Ini materi ini keren sebenarnya. Tapi kalau saya nyebutkan ini kepala Bapak Ibu udah penuh meledak nanti bahaya nanti Bapak Ibu. Ya. Nah, Pak Firman, Pak Cang udah nawarkan diri Bang sini juga. Pak Cang sini juga. Ini ada Pak Yosafat Cang dari Sintang juga. Nggak apa-apa. Ini mudahnya kita banyak. Cang Siuing. Yang untung Bapak Ibu yang untung. Tidak semua sekolah. Saya yakin kalau di dalam kota Langapino kayaknya belum ada yang dapat tentang ini. Ini teori baru hanya didapat para guru penggerak. Ini adanya di materi guru penggerak. Nah, kalau Bapak Ibu mau ikut guru penggerak, silakan ikut. Mumpung ada Pak Weli di sini, ikut saja Bapak Ibu motivasi intrinsiknya biar banyak belajar. Kalau Bapak Ibu nanti menganggap guru penggerak itu banyak tugas, Bapak Ibu, kalau saya lain, saya dengan Pak Weli itu saja lain. Saya kalau mengerjakan tugas mau hati saya Bapak Ibu. Bukan karena mau lulus. Ya kalau disuruhnya A ya saya kerjakan A. Mengapa guru penggerak itu banyak yang pusing kepalanya? Karena dia mau seperti saya. Misalnya, dia nengok Pak Albert udah mengerjakan tugas keren-keren. Dia mau jadi Pak Albert. Harus pakai kanva, harus ngikut gaya. Nggak bisa, jangan kayak gitu pola pikirnya. Jadilah diri sendiri. Jadilah diri sendiri. Orang disuruh jawab pertanyaan, dia malah ringkas buku. Ya ribet urusannya. Jawablah apa yang ditanya. Kayak yang ditanya itu sehari-hari. Ibu, apakah pendapat Ibu tentang teori ini? Kan gitu pertanyaannya. Ini usah panjang-panjang, pendapat saya tidak setuju. Nggak apa-apa, tidak dimarah kok dalam guru penggerak. Nggak perlu googling gitu. Nggak perlu, memang karena sebenarnya itu kami sering cerita dengan kawan-kawan. Mengapa terasa berat? Kenapa esainya Pola banyak? pikir kawan-kawan. Kenapa esainya beribu-ribu Kalau kali? esai memang ada aturannya. Kami pernah Repot ada tempat nulis tuh, esai. ada tempat. Saya sering bilang mereka, jangan ngikut Sri Hanani, kepala kian pusing nanti. Saya nih buat video, kalian mau buat video juga. Dia mau pakai aplikasi ini, kalian mau pakai aplikasi. Jangan ikut dia. Ikutlah diri kita sendiri. Itu boleh diikut tapi pelan-pelan lah. Nggak ada yang bisa langsung cepat. Itu. Jadi kita sendiri yang menentukan diri kita. Ini materi bagus. Pak Cang nanti kesini ya. Boleh. Ada udah mulai tertarik. Ya. Mudah-mudahan nanti jadi tidak dibuka materinya. Dia mau ketemu Surya. Oke Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi. Sekali lagi terima kasih Bu, kepala sekolah yang sudah memfasilitasi saya. Terima kasih, semoga kita tunggu nih cerita-ceritanya. Nah, kawan-kawan sedikit, siapa tahu nanti minggu depan ada cerita-cerita menarik ya. Kalau ada cerita menarik, hubungi Pak Weli. Kita jadikan pembicara di kelas kemerdekaan Temu Pendidik Nusantara 10, tanggal 19 Agustus di Melawi. Nanti di Temu Pendidik Nusantara itu, saya juga malah mau saya pindahkan ke sini kegiatan rencananya. Jadi saya masih ngobrol sama Pak Kadis dulu. Kan biasa ini Pak selama ini kan kegiatan seringnya SMP 1 kan. Nah, itu nanti kita coba Pak Wel, mungkin cari suasana baru gitu. Ya itu masih tadi saya nanya Ibu punya kelas berapa yang bisa kita pinjam. Karena di situ ada dua kegiatan. Yang pertama kelas kemerdekaan itu guru-guru cerita tentang praktik-praktik seperti ini. Cerita tentang praktik, tidak ada tanya jawab. 15 menit dia di depan cuma cerita. Saya punya murid, ini saya coba segitiga harus diurusin, ternyata ada perubahan nih. Belajarnya dari seperti udah, kayak gitu udah selesai. Ini udah clear. Siangnya kita ada cerdas cermat guru. Tapi jangan dianggap kayak lomba. Cerdas cermatnya bertiga, satu kelompok 3 orang, Bapak Ibu bertiga, mengerjakan kuis yang disiapkan dari kementerian terkait dengan uji kompetensi guru. Kayak tryout gitu Bapak Ibu. Tryout uji kompetensi kalau Bapak Ibu mau naik pangkat dari 3B ke 3C kan sekarang harus hukum. Dari 3D ke 4A kan sekarang harus hukum kan. Nah, tryout soal-soal itu yang kami laksanakan. Tapi 3 orang mengisi 1. 3 orang mengisi 1. Biayanya 1 orang 50.000. Nanti dapat sertifikat level kompetensi. Ibu jadi tahu saat ini Ibu ada di level kompetensi mana. Masing-masing ada ininya.
Misalnya masih di level kompetensi pemula, level kompetensi kita kan ada guru madya, guru pratama, gitu kan? Nah, enggak apa-apa. Justru dengan kita tahu level kita bisa mengukur. Oh, saya mengatakan nih, berarti saya harus belajar tentang ini. Soalnya kemarin kayak gitu. Itu kami lakukan tanggal 19 Agustus. Sekalian promo kaos. Nah, itu kalau kaos yang Kalau nggak lulus uji kompetensinya Pak gimana? yang kegiatan ini Bu. Kan enggak pakai lulus enggak lulus. Bukan. Oh, yang naik pangkat. Nah, Enggak bisa Bu. nanti Nggak bisa lalu pangkat. lalu turun lagi lah pangkatnya. Bukan enggak dulu. Karena kan kita kan punya level guru, kan kita di pangkat itu kan ada guru madya, guru muda. Iya. Nah, itu dia. Jadi Sekarang kalau itu sebenarnya udah keluar peraturannya tentang kalau guru muda itu harus bagaimana, guru pratama itu harus mana, guru madya itu harus, guru utama itu harus bagaimana. Ada tuh. Memang sekarang kayak gitu. misalnya gini Pak, dia ikut hukumnya, dia levelnya misalnya dia udah menengah. Terus dia ngikut yang apa yang pertama. Di pertama tuh dia nggak lulus. Nah, ini gimana nanti status dia ini Pak? Maksudnya sekarang dia ada 3D. 3D. Mau 4A. Dia mau ke 4A. Sekali tes dia ternyata masih guru pertama di Iya. 3C. Ya udah Iya. nggak bisa naik pangkat. Jadi tetap mendek di situ. Tetap. Maka langsung diturunkan. Tetap. Nggak bisa naik Pak. Nggak bisa. Cuma nggak bisa naik pangkat. Itu Tapi aja. kan kalau kita udah ikut repot kayak tadi, kita kan udah tahu Iya. model soalnya kayak mana. Paling nggak modelnya ya. Model soalnya kayak mana. Dan kita juga bisa langsung lihat tuh keluar hasilnya. Kita ada level pada level apa. Nah, kalau kita udah kelihatan kan kita bisa mengukur diri kita nih. Oh, ternyata kalau pada level madya itu kan harus kayak gini, pada level utama harus kayak gini. Itu sebenarnya udah keluar Permendikbudnya. Udah keluar dari bulan lalu, tapi masih belum itu sih. Belum sosialisasi juga. Kalau gitu biar di sini aja Bu. Tanggal 12. Nanti kita coba itu Pak Wilya. Tapi hari ini coba saya omongkan dengan kawan-kawan. Oke, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Belum? Silakan. Aku nanya saya Bu. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Firman yang telah memberikan materinya kepada kami semua. Ini sungguh luar biasa ya Bapak Ibu. Nah, sehingga kita baru tahu bahwa ya hal ini sebenarnya sudah kita lakukan, hanya kita tidak tahu urutannya. Mudah-mudahan nanti kita lebih bisa melangkah dengan bertahap dan akhirnya akan menjadi guru-guru yang berdedikasi bagi anak-anak kita. Dan kami juga sangat membuka diri jika nanti ada temu pendidik di sekolah kita siap Bapak Ibu untuk menerima. Siap tidak? Nah, siap Pak Firman. Ya. Nah, mungkin ya dengan selama ini rekan-rekan guru kami yang belum unjuk diri, unjuk kebolehannya di tingkat kabupaten ini, karena rekan-rekan guru kami ini pemalu Pak. Pemalu, dan mau tunjukkan dirinya. Sebenarnya mereka punya potensi, tetapi nggak mau. Nah, mungkin dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini, banyak tamu yang datang ke tempat kami, terbuka bagi mereka, ya. Sehingga mereka pun akan mau untuk bersaing, untuk menjadi menang dan menang. Ya, demikian ya Bapak Ibu semuanya. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Pak Firman. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kami bisa mengundang Bapak untuk menambah wawasan kami. Tidak ada yang dapat kami berikan kepada Bapak ini selain ucapan terima kasih kami semua. Demikian Bapak Ibu, nanti semuanya dapat dipraktekkan ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.